Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Neng Susan Putri Herliani Risnawati, NPM 17.266. Mata kuliah Perbandingan Hukum Perdata. Saya di sini akan mempresentasikan kapasitas hak akses ke keadilan hukum perdata merupakan hak asasi manusia. Hukum perdata adalah aturan-aturan hukum yang mengatur tingkah laku setiap orang terhadap orang lain yang berkaitan dengan hak dan kewajiban yang timbul dalam pergaulan masyarakat maupun pergaulan keluarga. Atau, hukum perdata adalah hukum yang mengatur hubungan antar perorangan di dalam masyarakat luas. Hukum acara perdata atau hukum perdata formil merupakan bagian dari hukum perdata, karena di samping hukum acara perdata formil, juga ada perdata material. Hukum perdata material ini lazimnya disebut hukum perdata saja. Yang dimaksud dengan hukum perdata formil atau hukum acara perdata adalah peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pelaksanaan sanksi hukuman terhadap para pelanggar hak-hak keperdataan. Sesuai hukum material mengandung sanksi yang sifatnya memaksa. Putusan hakim yang terkandung dalam suatu proses adjudikasi di pengadilan merupakan salah satu pembentukan peraturan yang konkret dan mengikat para pihak. Namun demikian, saat ini terkadang biaya yang harus dikeluarkan oleh para pihak demi mendapatkan keadilan terlalu mahal atau tidak fartogi hutazulu, atau implementasi SEMA nomor 2 tahun 2014 terhadap proses pencatatan penyelesaian perkara perdata di Pengadilan Negeri Tahuna. Sepadan dengan nilai hak yang ingin dituntutkan pemenuhannya, biaya-biaya tersebut antara lain biaya jasa penasihat hukum, ongkos perkara, dan biaya-biaya lain. Oleh karena itu, dapat diidentifikasi bahwa terdapat masalah aksesibilitas terhadap keadilan perdata. Biaya perkara perdata bervariasi antara wilayah hukum dengan hanya ada satu asas yang mesti dipatuhi dalam menentukan besarnya biaya perkara, yakni peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan, atau akan tetapi rata-rata biaya harus dikeluarkan oleh pihak yang akan berperkara di pengadilan negeri saja sudah mencapai sekitar Rp500.000. Ini belum menghitung hal-hal lain terkait sita jaminan, eksekusi, persidangan yang berlarut-larut, hingga ke Mahkamah Agung yang dapat mencapai bahkan hingga puluhan juta rupiah. Apabila peradilan menjadi forum yang mahal hanya untuk menyelesaikan sengketa yang nilainya tidak seberapa, maka negara telah gagal memberikan rasa keadilan sebagai suatu hak asasi manusia. Oleh sebab itu, apabila hal tersebut terjadi, maka satu-satunya kemungkinan bagi para pihak untuk mendapatkan keadilan adalah dengan berpaling kepada institusi hukum kebiasaan dan adat setempat, misalnya musyawarah dan penyelesaian secara kekeluargaan. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 telah mengatur hak untuk mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil dalam pasal 28D ayat 1. Di level statutory regulation, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 mengatur bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan perlakuan hukum yang adil serta mendapatkan kepastian hukum dan perlakuan yang sama di depan hukum. Setiap orang yang diakui sebagai manusia pribadi yang berhak menuntut dan memperoleh perlakuan serta perlindungan yang sama sesuai dengan
martabat kemanusiaannya di depan hukum, serta setiap orang berhak mendapatkan bantuan dan perlindungan yang adil dari pengadilan yang objektif dan tidak berpihak. Dalam ranah perdata, terdapat Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat yang menjamin pembebasan biaya bagi para pencari keadilan yang tidak mampu. Undang-undang ini juga ditunjang oleh PP 83 Tahun 2008 yang mengatur tentang tata cara pemberian bantuan hukum cuma-cuma. Seluruh instrumen hukum ini menunjukkan bahwa di Indonesia, hak memperoleh bantuan hukum merupakan bagian dari hak asasi manusia. Perlindungan yang nyata-nyata diberikan secara eksplisit dalam berbagai peraturan mulai dari UUD RI 1945 sampai SEMA, merupakan bukti tidak terbantahkan bahwa setiap warga negara Indonesia dijamin haknya untuk mengakses lembaga keadilan dan mendapatkan keadilan. Lembaga pengadilan pada dasarnya mempunyai tugas dan wewenang untuk menyelesaikan konflik masyarakat yang sedang dalam situasi terganggu hak asasi manusianya, apakah itu dalam perkara perdata ataupun dalam perkara pidana. Rakyat dalam hal ini berhak atas keadilan yang pada dasarnya hal ini telah dijamin oleh undang-undang sebagaimana diatur dalam KUHP. Sekian presentasi saya, terima kasih.